istri Irjen Sambo akhirnya mengaku. Saya sudah bilang ini pengacara tol ya. Kemarin saya baru. Nah, kasusnya Sambo juga sama. 303 itu bukan barang istimewa, nggak aneh. Ya ada uang segala macam itu nggak aneh. Jadi tidak mungkin Brigadir J dibunuh karena kasus 303. Barusan nih bagus ya nih ya. Barusan di TV One, profesor dari LIPI langsung membabat Kamarudin dengan berkata bahwa semua ocehan Kamarudin adalah ocehan politik. Sebab Kamarudin adalah ketua partai politik. Ya, keluarga Brigadir J tidak sepakat dengan Komarudin. Hati-hati, kita fokusnya dengan pembunuhnya si Brigadir J. Sudah salah-salah, udah pasti salah. Sudah ada pelakunya, sudah ada yang ngaku merencanakan, udah sampai di situ. Ya, masalah rahasia apa yang terjadi itu serahkan kepada keluarga mereka. Mereka sudah cukup babak belur, saudara. Sia itu terjun bebas dari langit, terjun bebas sampai ke neraka itu, saudara. Ya, jangan lupa subscribe dan like. Kalau Anda tidak like, maka Anda akan saya kutuk menjadi kodok di dalam tempurung. Australia, New Zealand, Vanuatu, Melanesia ya, Papua Nugini, Timur Leste, Shalom, Hong Kong, Cina, Jepang, Taiwan, Korea, Shalom, India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Burma, Shalom, Iran, Irak, Dubai, Qatar, Arab Saudi, Yaman, Shalom semua. Shalom Papua Barat, Irian Jaya, ya. Drama Korea, ya Irjen Sambo. Istri Irjen Sambo akhirnya mengaku. Mengaku apa? Pokoknya ngaku, saudara. Ya, Anda kan senang dengan drama-drama kan? Pokoknya ngaku. Ngaku apa? Ngaku istrinya Irjen Sambo. Lapor komandan, saya Putri, istrinya Irjen Sambo. Nah, itu juga mengaku namanya, saudara. Jadi jangan lebay ah. Pokoknya kan ngaku istrinya siapa. Nggak mungkin izin Sambo, lapor komandan, saya istrinya Paul. Wah, bisa digamparin sama bini saya, saudara. Jangan, saudara. Ya, repot itu. Yang penting kan dia ngaku. Nah, itu, saudara. Nah, saudaraku. Saya sudah bilang ini pengacara tolol ya. Kemarin saya baru kasih di YouTube Community ya. Bahkan si siapa namanya Khairul Huda saja sama Denny Siregar juga ngomong ini pengacara tololnya minta ampun ini. Ini pengacara jangan-jangan ADHD ya. Ini kasusnya Irjen Sambo saja masih belum kelar, masih mau wah candak sana candak sini. Itu 200 juta uangnya kemana? Goblok pengacaranya. Itu pengapa Brigadir J punya uang 200 juta, gaji brigadir berapa? Itu bisa jadi bumerang buat kamu, tolol, dasar pengacara tolol. Itu kalau dilacak beneran, mengapa Brigadir J bisa punya uang 200 juta? Itu kan uang 303. Dasar goblok juga ini si Kamarudin ini. Anda pikir seorang brigadir bisa punya uang 200 juta dari mana? Apalagi ada tambahan 60 juta lagi kan? Ada 4 rekening, yang satu 200 juta, yang satu 60 juta, yang satu berapa-berapa itu. Itu dari mana duitnya seorang brigadir punya duit segitu? Anda ngepikir nggak pakai otak loh. Makanya akhirnya keluarganya pun ngerti, pinter. Goblok nih pengacara tolol, dia bilang. Nggak usah bikin, fokus.
Fokus, dasar tolol, adik-adik. Pengacara kena ADHD begini, repot, ya kan? Nah, yang benar tuh Deolipa, ngena jelas. Teng, teng, teng. Ini aja berubah lagi pengakuannya Barada. Ya katanya dibunuhnya tangannya di depan. Kemarin ngomong sama Deolipa, tangannya di belakang. Nah, kan? Itu namanya orang bingung dengan skenario. Artinya memang masih bohong, tutup menutup, bohong-bohongan. Masih semuanya nggak jelas, ruwet pokoknya. Lah, Anda malah ikut di dalam keruwetan ini. Sekarang istrinya Sambo ditersangkakan, ya. Ditersangkakan. Akhirnya kena juga ya, rupanya ada polisi yang nggak kompromi. Masalah 303 nggak takut, bahkan Kapolri nantang ya. Berapapun, ini masuk ke jenderal siapa berapa, masuk ke saya berapa, katanya Kapolri ya. Wah, gagah perkasa kali nih Kapolri. Nggak mungkin Kapolri nggak terima 303, tapi dia berani nantang ya. Bahkan masuk ke saya pun, tulis berapa masuk ke saya. Dan Kapolri ini nih, takut, aku takut sama Kapolri ini. Gagah berani, nantang. Nanti kalau tak tunjukkan berapanya masuk ke Kapolri, Anda nanti kejar-kejar nanti. Lumrah ya, saya bilang dari kemarin 303 itu lumrah. Coba kalau Anda main 303, siapa yang dirugikan? Nggak ada. Nggak usah lebay lah. Ini Kapolri juga berani nantang-nantang begitu. Judi online diberantas, apa diberantas, semua diberantas. Ya berantas saja, enggak apa-apa, nanti bulan depan naik lagi. Yang dikorbanin semuanya siapa yang dikorbanin? Yang mana kayak biasa, yang setorannya kurang banyak dikorbanin. 303 itu saya kasih tahu Anda ya, yang masuk penjara 303, setiap setiap bulan harus di setiap polsek harus ada korban 303, Saudara. Harus selalu ada laporan penangkapan 303 setiap bulan. Nah, itu nanti yang masuk giliran. Kasih tahu caranya. Itu memang begitu. Jangan nggak percaya saya. Saya tahu persis itu modusnya. Setiap bulan, pelaku 303 harus giliran masuk penjara. Siapa? Karena hukumannya kan cuma 3 bulan. Ya ada yang setahun, tapi jarang. Biasanya cuma 3 bulan, maksimum 7 bulan pulang. 7 bulan maksimum. Ada yang setahun yang kelewatan, nggak mau setoran, saudara. Nah, tiap bulan itu ganti. Siapa ini? Ya, kampret. Siapa ini? Kuda. Siapa lagi ini? Si kebo. Siapa lagi ini? Gorila. Pokoknya giliran tiap bulan, saudara. Yang setor dari yang mulai setorannya paling kecil dan sampai yang paling menyebalkan. Ya, itu selalu gilir 303. Nggak mungkin Anda lihat di Polsek tidak ada kasus 303. Tiap bulan Anda lihat di papanya selalu ada 303 di situ. Dan itu giliran. Kayak kasus narkoba. Ya, Anda lihat kasus narkoba yang ditangkap selalu pemakai karena dia punya lebih dari berapa gram ya, 2 gram kalau nggak salah ya, langsung dijadikan pengedar, saudara. Jadi semua hukumannya narkoba itu selalu ada giliran ya, pemakai-pemakai itu giliran. Biasanya pemakai-pemakai baru yang nggak loyal yang pindah-pindah bandar. Jadi Anda kalau pakai narkoba, pakai sabu-sabu, pakai ekstasi, bandarnya jangan pindah-pindah, saudara. Kalau Anda pindah-pindah bandar, itu nanti Anda akan dikorbankan oleh bandar sebelumnya, saudara. Aduh, mumet-mumet dah pokoknya. Memang begitu. Ya, aturannya begitu, caranya main di polisian begitu. Itu semua sudah ada agendanya, sudah disusun. Siapa yang mau masuk penjara, sudah ada jadwalnya. Bulan Januari 2022, ya kan, si Agus, ya. Agus nanti kena 3 bulan, ya kan. Nanti bulan Februari, ya nanti si Broto. Nah, bulan Maret si Kancil, bulan April nanti si Kucluk, bulan Maret nanti si Peang, bulan apa Mei, nanti bulan Juni nanti si Apeng, bulan Juli nanti si Ahok, bulan Agustus gantian nanti si Aseng, gantian memang begitu. Ya nanti makin nanti setoran banyak nanti di riset lagi balik lagi ikut pokoknya selalu ada. Ya, kalau yang judi ayam, nah itu sial, ketangkap digerebek. Karena waktu mau judi ayam, nggak laporan dulu, nggak setoran dulu. Kita mau sabung ayam. Oke, 5 juta. Nah, misalnya begitu ya. Itu sudah aturannya. Jadi ini kalau digerebek semua 303, itu cuman pura-pura, saudara. Itu memang begitu sekali waktu, masa rahasia judi di seluruh, misalnya mana nih, daerah mana, itu rahasia kena semua. Itu cuman pura-pura.
Itu yang terjadi dan polisi sudah tahu tempat-tempat itu, saudara. Ya, sudah ngerti dan itu nanti itu juga digilir kapan rahasia ini, kapan rahasia itu. Oke, nanti bilang kamu jangan di lokasi ya. Nanti penanggung jawabnya siapa? Nanti penanggung jawabnya nanti si ini saja, si Teguh. Teguh diomongin nanti berapa lama? Teguhnya bilang bos, berapa lama bos? 7 bulan. Ya jangan bos 7 bulan nanti istri saya diambil sama orang bos. Ya 3 bulan, 3 bulan tapi kamu nanti bonusnya dikurangin. Kalau kamu mau 7 bulan sekian, ya kan? Kamu tak kasih sekian. Kalau mau 3 bulan ya kamu dapatnya cuman 20 juta. Kalau kamu 7 bulan tak kasih 100 juta. Misalnya begitu. Itu udah biasa begitu. Taunya dari mana? Lo tahu saya makelar kasus dulu, saudara. Saya ngerti gitu-gitu, tahu semua kartunya. Makanya kan saya bilang Kapolri timah berapa aja saya ngerti, saudara. Aku ngerti, iya ngerti, pokoknya ngerti aja. Itu sudah bukan rahasia. Nah, cuma Anda aja tolol, seakan-akan 303 ini kasus besar. 303 itu kasus cek remeh, saudara. Jadi kalau ada, wow, judi online dibongkar apa segala macam. Saya mah cuma ketawa ngekek-ngekek, saudara. Ketawa ngekek, ya. Kalau mereka kalau sudah ini kadang-kadang menawarkan diri, bos ini kita lagi macet, aku tak masuk dulu bos. Nanti biar bosnya dia nanti bayarin bandar gedenya. Siapa bandar gedenya? Di dalam pun dia, nah begitu tiba-tiba jalan lagi, dia operasikan dari dalam. Karena di dalam itu bisa bawa handphone, saudara. Ya, di dalam itu orang-orang bisa bawa handphone, bisa itu bandar-bandar judi, bandar-bandar itu operasikan dari dalam. Itu yang tukang apa motor itu, penada-penada itu, orangnya di dalam, saudara. Bos-bos itu di dalam semua. Nah, kita balik kasusnya si Sambo, saudara. Nah, kasusnya Sambo juga sama, 303 itu bukan barang istimewa, nggak aneh. Ya ada uang segala macam itu nggak aneh. Jadi tidak mungkin Brigadir J dibunuh karena kasus 303. Itu nggak mungkin, saudara. Hal yang jauh dan malah kalau ini Brigadir J-nya pegang duit ratusan juta, lalu mau diusut sama si Komarudin, ini pengacara tolol. Berarti Brigadir J ini juga bajingan juga ternyata, makan duit 303 juga kan. Iya kan? Kalau memang ada uang transferan 200 juta dan 60 juta dan ada berapa lagi itu, berarti si Brigadir J ini juga bajingan juga. Dia juga ikut terima duitnya 303, saudara. Ya, nggak usah munafik lah. Dasar pengacara tolol. Udah dibilangin. Itu sampai si Khairul Huda sampai malu ya. Denny Siregar orang Batak sampai malu ya sama si Kamarudin ini ya. Sampai gedek-gedek dia sama orang-orang Batak ini si Denny Siregar ini. Ini orang tolol banget sih ini orang. Nah, saudara, balik lagi ya kasusnya, saudara. Ini sekarang Putri tersangka ya. Ini sial bener ini keluarga ya. Sial bener ini keluarga. Saya sih cuman komentar ya sama si keluarganya Sambo ini ya. Kamu ada bikin dosa apa? Nah, sampai korat-karit begitu keluargamu. Ayo cepat bertobat. Ya, sampai korat-karit itu ketiban sial, saudara. Ketiban sial. Karena mereka nggak niat mau bunuh-bunuh itu nggak niat, saudara. Tapi ketiban sial itu namanya. Ya, ketiban sial. Kamu tak ada dosa apa sehingga keluargamu korat-karit begitu. Ya, yang harusnya istrimu tidak bisa lolos pun aja, akhirnya tersangka juga ya. Ada sial apa? Ya, ngeri ya, ngeri saudara. Nah, sama ya kalau Brigadir J itu ya memang bagi keluarga Sambo memang harus dibunuh bagi keluarga Sambo karena ada sesuatu yang bukan rahasia, bukan rahasia negara, nggak ada urusan rahasia negara, saudara. Ya nyatanya Kapolrinya aja terang-terangan langsung, oke kita buka nih sekarang kita babat semua tuh. Kapolri aja berani nantang kok, oke saya terima berapa, kalau ada buktinya tunjukkan saja. Artinya memang nggak begitu, saudara. Ya pasti nanti ada polisi yang dikorbankan untuk 303, 1 2 orang. Ini selalu ada supaya untuk menjawab libidomu, ya libidomu yang haus dengan hoax dan drama Korea. Pasti akan dikasih sama polisinya, dikasih nih makan kan. Biasanya polisi-polisi yang udah nggak baik, yang udah masuk kotak.
ya kan? Dikorbanin, harus ada korbannya supaya puas masyarakat, ya kan? Supaya puas. Ini ada yang bilang Saifuddin memuji-muji Kamarudin. Iya, sama-sama makan duitnya KC. Sama-sama makan duitnya KC. Kalau nggak muji-muji dibongkar sama si Kamarudin. Duitnya KC kemana 400 juta itu. Mumet itu saudara. Nah, kan dia bilang nih, kemarin sibuk asumsi, hari ini ngomongin lagi mana yang lain, sama saudara. Mana nggak ada yang disembunyikan. Kalau memang si Brigadir J menyembunyikan 303, ya nggak mungkin si Kamarudin, sama si Kapolri langsung bongkar sekarang nih. 303 dibabat semua rahasia, seluruh Indonesia rahasia 303. Nggak mungkin, karena memang itu 303 itu bukan rahasia lagi, semua juga tahu. Ya, semua juga sudah tahu di tempatnya di mana saja, bukan rahasia. Masa polisi nggak tahu ya tempatnya 303? Tahu semua ya. Justru ini terbukti ya kan, sekarang ini kan justru ini terbukti ya, kemarin si Khairul Huda ada nih ya, saya tunjukkan ke Anda nih. Ini orang-orang pintar lagi ngomongnya di interview di apa ini, saya lupa ini, Metro TV ya, di Metro TV ya. Bahkan ini sampai Denny Siregar ikut komentar ya, ikut komentar itu ya. Ini pengacara pansos ya, bukannya fokus. Ini orang-orang ini ceritanya ini siapa saja ini ya, si yang ini ya, si orang ini ya IPW, terus si Khairul Huda, terus si sini ada ini ya, forensik ini ya, ahli forensik. Dia bilang ini pengacaranya tolol ya, bukannya fokus dengan masalah diberesin dulu. Ini hukumannya sudah ancamannya udah mati, mau ditambahin apa lagi? Malah sibuk ngurusin mau ngelaporin rekening. Justru ya, saya kasih tahu Anda, ini kata saya ya, kalau Anda ya mau bongkar itu pengacara 200 juta kemana, itu menunjukkan bahwa Brigadir J juga bajingan. Justru bukti berat, bukti asli Brigadir J ini bajingan, terima duit itu tadi lah, itu duitnya 303, dari mana dia punya duit segitu brigadir, saudara? Gaji brigadir berapa sih, saudara? Dia bisa terima duit segitu ya. Nah, ini ada yang bilang bagus nih ya, Paul, lihat ya, barusan nih bagus ya, nih ya, barusan di TV One, Profesor dari LIPI langsung membabat Kamarudin dengan berkata bahwa semua ocehan Kamarudin adalah ocehan politik. Sebab Kamarudin adalah ketua partai politik, ya. Serius, yang saya ngomong, saya nggak main-main ya. Semua orang sudah tahu ini bangsat sekali si Kamarudin, saudara. Ngeri ya, ngeri. Semua orang juga sudah tahu si Kamarudin ini bajingan, saudara. Si Denny Siregar aja ngomong ya tadi ya. Ya. Heran, ini si Denny Siregar ngomong, padahal gua tuh sedang menegur si pengacara supaya fokus saja pada kasusnya, bukan malah melebar dan opini kemana-mana yang nggak berhubungan, malah dimarah-marahin. Masa kasus Sambo dikaitkan dengan perceraian Ahok segala? Apa hubungannya? Kasihan kan Ahok. Terus ngomong lagi nih 3 hari kemudian, kalian sibuk memikir teori konspirasi kalau ini semua akibat wanita. Pernahkah kepikir bahwa semua ini kecemburuan sesama pria? LGBT lagi ya. Nah, terus ini bawahnya, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Justru motif itu yang ingin diketahui. Apakah motif kembang-kembang, kotak-kotak, atau polos? Katanya mau transparan. Wah, itu komentar jadi aneh-aneh Musapa ini ya. Tapi ini intinya 3 orang ini ngomong lagi cerita ini betapa gobloknya si pengacara ya. Balik lagi ya, sebetulnya kodenya Diolipa itu sudah benar ya, arahnya yang dibicarakan Diolipa itu sudah benar ya. Serem ya, coba Anda dibiasakan kalau berpikir itu out of the box. Sekarang istri Sambo ya ditersangkakan. Skenarionya hancur berantakan si Sambo ini, saudara. Berkembang terus, saudara. Kalau itu adalah dan menutupi kasusnya 303 dan segala macam, ya nggak mungkin ngajak-ngajak istrinya. Bego apa? Nggak mungkin ngajak-ngajak istrinya, saudara. Biar urusannya istrinya nggak perlu tahu. Tapi justru karena ada sesuatu yang dilindungi, makanya istrinya ikut-ikut ngomong. Dari awal sudah salah mereka itu ya. Istrinya ikut ngomong karena dijebak sama si Fahmi Alamsyah. Ya, kenapa kita angkat ini, saudara? Saya lagi ajar cuci otak Anda, saudara, sampai pinter Anda. Saya sambil batin ini goblok ya orang-orang Indonesia ini ya. Nggak heran
Kalian sampai sekarang nggak pinter-pinter karena caranya kalian berpikir ya cuman ngikutin tren pikirnya orang. Asal ada isu di apa disambut, saudara. Ya kan? Ada isu apa disambut. Anda tidak melihat ya dengan jeli semua duduk perkaranya. Ya, makanya akhirnya dipisui sama orang-orang pinter si Komarudin ini. Ya kan? Coba. Semua ocehan Komarudin adalah ocehan politik sebab kamu adalah ketua partai. Pokoknya isinya teori-teori konspirasi semua yang dia sendiri nggak bisa membuktikan si Komarudin ini. Ya mau nambah, mau nyari, mau menelusuri duitnya Yosua 200 juta. Wah keluarganya kirap-kirap. Oh jangan, jangan. Karena keluarganya juga terima duit. Ya kan? Kalau itu 200 juta sama 64 rekening itu dibuka. Brigadir J ini udah kelihatan saudara. Ikut penjahat juga. Berarti kan penjahat ya, ikut berkonspirasi dengan Sambo. 303. Sadar nggak sih Anda? Aduh, ya kan? Makanya akhirnya nih, ya nggak mau dia Brigadir J. Keluarga Brigadir J tidak sepakat dengan Komarudin. Tiba-tiba keluarga Brigadir J di Jambi nggak sepakat dengan langkah Komarudin soal 5 laporan baru. Ya iyalah, mereka juga ikut terima duitnya. Hati-hati, kita fokusnya dengan pembunuhannya Sambo dulu. Pembunuhannya si Brigadir J sudah salah-salah, udah pasti salah. Sudah ada pelakunya, sudah ada yang ngaku merencanakan, udah sampai di situ. Ya, masalah rahasia apa yang terjadi itu serahkan kepada keluarga mereka. Mereka sudah cukup babak belur, saudara. Sia itu terjun bebas dari langit, terjun bebas sampai ke neraka itu, saudara. Ya, contoh. Ya bukan contoh sih, ini kejadian nyata lah. Si Barada ini kan sudah yang keberapa kali nih kan ngomongnya salah lagi kan. Ya kan si Barada ini. Karena apa? Karena sudah terlalu banyak skenario dalam pikirannya dia. Kemarin aja kejeblos, nampaknya kehipnotis sama si Dio Lipa, keceplosan ngomong masalah anaknya Sambo sama masalah apa tadi LGBT, ya kan masalah LGBT sama anaknya Sambo, ya kan keceplosan dia. Bahkan akhirnya siapa yang coba membongkar semuanya ini Dio Lipa. Saya bukan muji-muji Dio Lipa, tapi kita harus tentukan pada ini yang bongkar skenario-nya ini. Ya kan, yang membongkar seluruh kasus ini jelas Pak Ponto, dari awal sudah teriak Pak Ponto kan. Siapa yang masalah apa di belakang? Enggak, maksudnya Pak Ponto ada banyak kasus yang lebih besar lagi, yang lebih ruwet lagi. Ya. Nah, tetapi alternatif yang lain, kalau memang ini benar ya, ini ada isu lagi ya, bahwa Brigadir J ini adalah mata-mata. Memang seorang mata-mata. Nah kan kok tambah kurang ajar lagi. Jadi Brigadir J memang seorang mata-mata gitu loh. Ada kasus yang misalnya ya yang apa yang paling menakutkan bagi seorang polisi? Kasus narkoba, kasus 303 mah nggak ada yang takut polisi saudara. Ya terlibat 303 nggak ada yang takut. Tapi kalau narkoba, nah jangan-jangan si Brigadir J ini katanya orang ini ya, saya nggak sebutkan namanya, adalah mata-mata yang dikirim. Dulu pernah kita bahas di awal ya, Brigadir ini ada seorang mata-mata yang disusupkan. Tetapi menurut saya, walaupun ini infonya dari orang yang bisa dipertanggungjawabkan, bahwa Brigadir J ada seorang mata-mata yang disusupkan, ya, dari caranya si siapa Brigadir J ngirim SMS, ngirim WhatsApp ke keluarganya, betapa bangganya dia dianggap anak oleh keluarga Sambo, nggak masuk akal, saudara. Ya, dari caranya Brigadir J itu memberikan ininya ya, memberikan kan WhatsApp-WhatsAppnya itu kan kemarin kan WhatsAppnya itu kan kemarin sudah di ini kan sudah di WhatsAppnya itu kan sudah dibuka sama tantenya Brigadir J. Betapa bangganya Brigadir J kan bahwa itu dianggap udah seperti keluarga, seperti anak segala macam. Jadi menurut saya kalau Brigadir J ini adalah mata-mata, ya bisa, tetapi ya masuk akal. Tetapi ya dengan kedekatannya itu, saya pikir dia nggak akan terus labrak begitu dengan bodohnya ya. Ya polisi sih memang kalau udah jadi mata-mata dia mau gimana? Kalau dia intelijen memang harus gimana? Tekuk ya tekuk beneran ya walaupun udah kayak ayah sendiri.
Polisi memang begitu lah, gimana memang tugasnya dia begitu, memang doktrinnya kan begitu, polisi itu kan. Nah, tetapi kalau misalnya nih ya, dengan sudah keakraban begitu, apa sih, coba Anda pikir semua dengan sehat, apa sih yang membuat seorang yang dianggap ayah, yang sudah menganggap ini anaknya, bisa bunuh dia? Apa, coba? Jangan ngomong 303, tapi bilang 303 itu kasus biasa, percaya saya. Itu nggak akan jadi motif 303 itu. Ya saya saja tahu ya siapa saja yang terima duit 303. Itu tuh bukan rahasia lagi ya. Saya yakin banyak yang rekam juga itu yang jualan kuda lari apa segala macam kasus 303 banyak yang tahu. Cuman apa sih yang memotif yang membuat seorang yang begitu yang begitu dekatnya kemudian tiba-tiba berbalik, bahkan ayahnya saja bingung ya. Ayahnya si Brigadir J saja masih tidak percaya bahwa Putri dan Sambo itu yang membunuh. Bahkan itu di rumahnya mereka. Itu mereka masih nggak percaya. Setengah tidak percaya. Pokoknya benar-benar mereka heran. Karena betapa dekatnya dan mereka sering mendapat pemberian-pemberian dari keluarga Sambo. Barang-barang bagus lagi, barang-barang mewah. Yang dikirim oleh keluarganya Sambo kepada keluarganya si Brigadir J. Jadi mereka pun setengah tidak percaya. Sampai sekarang mereka masih bingung. Sampai kemarin di interview sama TV One, langsung mereka masih bingung. Masih nggak habis pikir. Dan saya pun bilang ini memang nggak masuk akal. Artinya yang paling masuk akal adalah kalau Brigadir J melakukan pelecehan. Tapi kepada Putri, ya agak sulit kepada anaknya yang mungkin. Entah yang perempuan, entah yang laki-laki. Tapi kemarin di Olipa udah kasih. Nah, dan segala macam. Artinya saya lagi membuka pikiran Anda. Jangan berpikir itu pakai kacamata kuda. Wah, blok lu. Dasar. Iya. Nah, tadi ada yang ngomong ya, kalau Brigadir J adalah disusupkan mata-mata, kenapa dia nggak lari ketika sudah ada ancaman katanya kan? Benar juga. Makanya saya nggak masuk. Saya tidak percaya kalau Brigadir J adalah mata-mata yang disusupkan oleh institusi tertentu untuk menyelidiki Sambo. Saya nggak percaya. Jadi itu gugur. Saya sudah nggak masukkan lagi. Walaupun tetap saja bisa. Kita nggak tahu. Misalnya mau lari tapi ketangkep ya bisa saja ya kan. Mau lari tapi ketangkep ya bisa. Tetapi tetap yang masuk akal adalah ada yang dilindungi oleh Sambo. Yang dilindungi adalah apa ya, orang yang paling berharga. Ya kita nggak tahu siapa, pokoknya ada orang yang berharga yang dilindungi oleh Sambo. Dan motifnya kita nggak perlu tahu, itu adalah motif yang dirahasiakan karena kita harus menghormati motif itu. Yang penting mereka sudah mengakui pasang badan, ya udah karepnya ya kan. Kalau pasang badan berarti kan sudah resikonya dia. Nah, tapi kalau Anda mau kepo ya Anda harus kayak saya, ya kan? Kayak Anda nggak tahu informasi apa-apa, cuman katanya Komarudin, udah gitu analisanya salah terus si Komarudin. Ya goblok, berarti Anda orang goblok. Ya kan? Nah, kalau kita lihat aja minggu depan, bener nggak dicopot? Sambo dicopot tiba-tiba di polisi. Memang tujuannya adalah, kan pasti alasannya karena pengaruhnya terlalu besar. Sambo kan secara logika kan kalau mau disidik apa, saya masih atasan kamu ya. Kan masih ngomongnya begitu. Nah di dalam Polri itu, di dalam Polri dan TNI, atasan itu walaupun tetap atasan. Saya atasan kamu loh ya. Dia tetap harus nurut, saudara. Walaupun sudah jadi pesakitan begitu, tetapi selama masih bertugas, ya dia tetap atasan. Nah itu repotnya begitu. Nah, tapi kalau benar-benar dicopot, wah ya sudah jelas. Nah yang lucunya, kenapa sampai sekarang Napoleon Bonaparte belum dicopot? Itu kan? Nah, itu kan konyol kan? Konyol sekali, saudara.